Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi shalla 'alan nabiyil qadiman wa waqa'a dzikra fil Qur'an wa tamjidan lahu wa ikraman. Wa amara bittiba'i syari'atahu halalan wa haraman. Asyhadu la ilaha illallah alladzi kana 'adzabuhu 'aziman. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi kana qalbuhu salim. Allahumma shalli ala Muhammad la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, para pemirsa UBTV sekalian, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengaruniakan kita sehat. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kedamaian, ketentraman pada diri kita, keluarga kita, lingkungan kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala pula lah yang memberikan keistiqomahan iman dan Islam. Maka luar biasa kenikmatan yang agung ini. Lebih-lebih lagi hamba Allah yang diberikan umur dan kesehatan memasuki bulan suci Ramadan. Subhanallah. Maka hamba-hamba yang diberi nikmat, hamba yang betul-betul beruntung bisa memasuki bulan suci ini, berarti diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa UBTV yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini kita akan membahas pada ceramah ini berhubungan dengan dimensi takwa. Bahwasanya kita semuanya akan mengarungi bulan suci, di bulan suci itu dengan amaliyah Ramadan. Dengan man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban. Maka puncak dari semua itu adalah la'allakum tattaqun, ketakwaan. Subhanallah. Orang yang bertakwa itu, para pemirsa sekalian, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka sungguh Allah akan mudahkan segala kesulitannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau berhubungan dengan rezeki, maka Allah akan mudahkan, akan datang rezeki itu tidak disangka-sangka olehnya. Masih banyak janji-janji Allah kepada hamba yang bertakwa itu. Dari hasil apa yang kita lakukan satu bulan penuh itu adalah memiliki dimensi takwa. Para pemirsa UBTV sekalian, kita faham yang namanya perintah puasa itu di dalam surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Maka sebelum ayat ini, jamaah rahimakumullah, para pemirsa, ada di surat Al-Baqarah ayat 177. Inilah sesungguhnya hasilnya. Maka ketika kita fahami sebelum perintah puasa itu, Allah sudah memberikan seakan-akan gambaran, mapnya atau hasilnya. Itulah dimensi takwa yang di surat Al-Baqarah ayat ke-177. Yang Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا
was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Sadaqallahul azim. Pemirsa UBI TV rahimakumullah, mari kita hayati bersama-sama ayat ini, di mana dimensi yang namanya takwa itu sudah jelas ada di dalam ayat ini. Yang makna dari ayat tadi itu, kebajikan itu bukanlah menghadap wajahmu ke arah timur ataupun barat, tetapi kebajikan itu ialah man amana billah, beriman kepada Allah. Para pemirsa UBI TV rahimakumullah, yang pertama adalah man amana billah, yaitu orang yang beriman kepada Allah, tasdiqum bil qalb, yakin, menghujam dalam hatinya, wa qaulun bil lisan, diikrarkan di lisan, wa amalun bil arkan, diamalkan dalam perbuatannya. Apa-apa yang ia lakukan dalam amaliyah Ramadan itu adalah perbuatan orang-orang yang beriman. Perintahnya ya ayyuhalladzina amanu, hanya yang beriman sajalah yang mau melakukan apa yang telah dititahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cirinya man amana billah. Kemudian wal yaumil akhir. Setelah mengimani Allah Subhanahu wa taala, ia lebih dekat pada Allah Subhanahu wa taala, ia dekat, ia kenal seperti halnya dekat dengan teman karibnya. Tidak hanya sekedar nama, namun kenal sesungguhnya sifatnya, wataknya, atau sifat-sifat Allah itu difahami dalam kehidupannya. Kemudian hidupnya berorientasi pada akhirat, wal yaumil akhir. Apa-apa yang ia lakukan untuk akhirat, apa-apa yang ia dapatkan untuk bekal akhirat, maka sungguh berbahagialah hamba-hamba yang memiliki seperti hal ini. Pemirsa UBI TV rahimakumullah, maka sungguh dimensi takwa itu yang pertama adalah dimensi iman. Dimensi iman ini telah jelas dalam ayat surat Al-Baqarah 177 ini, katakan, yaitu man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, adalah rukun iman yang kita fahami. Kenalilah Allah sesungguh-sungguhnya. Kemudian orientasi kita faham dengan kehidupan selanjutnya adalah kehidupan akhirat. Kemudian wal malaikat, faham akan sesungguhnya hidup ini bersama dengan malaikat, waskat, pengawasan malaikat. Ada Raqib dan Atid. Dan kehidupan ini kita selalu diawasi oleh malaikat Allah. Wal kitabi, kemudian faham dengan kitab Allah, Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim itu adalah sebuah lentera di mana kita semua di sana dikatakan Al-Bayan, Al-Dzikra, Al-Furqan. Orang yang faham dengan kitab Allah, maka ia akan memiliki sifat furqan, peka mana yang hak, mana yang batil. Kemudian
logikanya dikatakan Al-Quran sebagai al-bayan, penjelas, penerang. Coba logikanya, mata kita ini sesungguhnya bisa melihat atau tidak, para pemirsa? Mata kita ini tidak bisa melihat. Mata kita bisa melihat hanya bisa dibantu cahaya baru bisa melihat. Begitulah hidup ini gelap gulita, kemudian ada lentera, nurullah, cahaya Allah namanya Al-Quranul Karim. Maka akan kelihatan, akan terang benderang hidup ini. Inilah dimensi iman. Dan kemudian wan nabiyyin adalah kita semua faham tentang kehidupan para nabi. Sesungguhnya apa yang telah dilakukan oleh para nabi-nabi terdahulu adalah pilihan Allah, manusia pilihan Allah untuk kita contoh. Sebagaimana konsep la'allakum tattaqun itu selalu melihat min qablikum, melihat kehidupan manusia terdahulu sebelum kamu. Para pemirsa UBTV rahimakumullah, inilah dimensi iman. Bahwasanya iman kepada Allah, kepada hari akhir, kemudian kepada para malaikat, kepada kitab-kitabnya, dan kepada nabi-nabinya. Artinya kita harus faham tentang nubuwah, bagaimana perjalanan kehidupan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tertuang dalam hadis-hadisnya itu. Dimensi yang kedua, para pemirsa UBTV rahimakumullah, adalah dimensi sosial. Hamba Allah yang telah melakukan beribadah 1 bulan penuh memiliki dimensi sosial. Di dalam ayat ini dikatakan, wa atal mala ala hubbi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was-sa'ilina wa fir riqab. Yaitu di mana dimensi ini memberi harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir. Artinya, para pemirsa sekalian, di mana apa yang telah diajarkan dalam tarbiyah Ramadan itu ada namanya tarbiyah untuk pelajaran jujur, amanah, dan kita mendekatkan diri kepada Allah. Maka sungguh proses-proses Ramadan yang menatazkiyatul qalbi, pensucian jiwa, pensucian hati kita, janibir ruhiyah, ada aspek-aspek perubahan ruhaniyah, kemudian ada hikmatul ijtimaiyah, ada hikmah-hikmah sosial, dan banyak hal lagi dalam proses pendadaran Ramadan itu. Maka Ramadan itu laksana ulat yang masuk dalam kepompong. Ia tidak makan, ia menyebut-nyebut asma Allah. Kemudian ia keluar dari kepompongnya akan menjadi kupu-kupu yang indah. Maka dimensi yang kedua ini adalah manusia yang memiliki nurani. Manusia yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan, sosialnya tinggi. Hablum minan nasnya teruji setelah hablum minallah. Maka dikatakan memberi harta yang dicintai. Artinya hamba Allah tidak bakhil. Hamba Allah ini tidak berpikir dengan hitungan-hitungan duniawi, tapi dia berhitung dengan akhirat. Apa yang diperbuat, apa yang diberikan pasti akan bertemu. Kata orang harta tidak dibawa mati, tapi sesungguhnya harta itu dibawa mati. Titipkan di jalan Allah, berikan kepada kerabat kita, anak yatim, fakir miskin, dan sabilillah, dan macamnya itu. Maka itu harta kita sesungguhnya. Apabila harta kita itu yang kita masukkan cuma seperak, 1000 di kotak amal, sedangkan depositonya luar biasa, tabungannya luar biasa. Harta sesungguhnya yang hakiki adalah yang 1 rupiah itu, yang 1000 perak itu yang masuk dalam kotak amal itu. Maka harta yang sudah kita berikan kepada saudara-saudara kita
melalui kegiatan-kegiatan sosial, melalui kegiatan-kegiatan sabilillah, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, itu semuanya akan ketemu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah harta yang hakiki. Namun sungguh miskin kita semua nanti, kita semua mendapatkan harta yang kita jumpai hanya sedikit apa yang telah kita berikan di jalan Allah ketika di dunia ini. Jangan bakhil, jangan pelit. Maka dimensi yang kedua adalah dimensi sosial akan teruji. Sungguh orang setelah puasa begitu murahnya dengan menyuguhkan jajanan lebaran, dengan ampo yang diberikan kepada anak-anak dan sebagainya, begitu luar biasa, saling merajut dengan mudik, dengan halal bihalal, adalah sesuatu untuk merajut, untuk mengakui kesalahannya, dan dimensi sosial itu adalah nampak dalam hidupnya. Maka para pemirsa sekalian, jadilah hamba-hamba yang memiliki kepekaan sosial. Pemirsa UBTV rahimakumullah. Dimensi selanjutnya adalah dimensi yang ketiga, yaitu dimensi ibadah. Bahwasanya hamba yang bertakwa itu memiliki 5 dimensi. Dimensi yang ketiga ini adalah dimensi ibadah, yang pada ayat Allah di surat Al-Baqarah 177 itu dikatakan wa aqamas sholata wa ataz zakah. 2 hal yang teruji, yaitu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dimensi ini para pemirsa sekalian akan menjadi sebuah pembiasaan, di mana Ramadan itu bukan sekedar ritual. Ramadan itu adalah sebuah panggilan nurani yang membuahkan nilai-nilai takwa, dan di antara dimensi takwa adalah ibadah. Maka sholat itu tidak sekedar hanya hukum wajib. Sholat itu seakan ia butuh makan, butuh minum, butuh sekali jiwanya itu. Maka ia lakukan dengan sesungguh-sungguhnya. Maka dia negakkan sholat, mendirikan sholat dengan sesungguh-sungguhnya. Yang sunnah akan menjadi wajib baginya. Yang wajib menjadi kebutuhan seperti butuh makan dan minum itu. Maka sungguh ketika orang ini menegakkan sholat, maka ia pasti mensucikan dirinya, mensucikan hartanya, dan ia berupaya, yaitu dengan namanya wa'ataz zakah, mengeluarkan zakat. Baik zakat fitrahnya untuk sucikan jiwanya, ataupun zakat mal dengan hartanya. Para pemirsa sekalian, banyak orang lupa akan zakat mal. Maka apa-apa yang ia dapatkan, sebuah perniagaannya itu ada kewajiban dengan 2,5%-nya. Banyak orang gagal bisnis, bahkan terpuruk, bahkan ia menjadi miskin, jatuh pailit. Karena apa-apa yang dahulu ketika Allah lebihkan, lupa dengan 2,5% itu ada hak saudara kita. Inilah maka aqimis shalah wa atuz zakah. Rumusnya ini dalam hidup ini, salat dan zakat. Baru kita akan memasuki
dimensi yang keempat namanya dimensi akhlak. Dikatakan kelanjutan dari ayat ini yaitu wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Orang-orang yang menepati janji apabila berjanji. Maknanya para pemirsa sekalian adalah di mana orang yang menepati janji itu adalah orang-orang yang terhindar dari sifat-sifat kemunafikan. Di mana orang yang selalu menepati janji itu jauh dari sifat-sifat karakter orang munafik, yaitu tiga. Idza hadasa kadzaba, ia bicara mesti bohong. Ia berjanji diingkari. Ia beri kepercayaan tapi dikhianati. Nah, ciri-ciri orang yang munafik ini hilang ketika Ramadan. Mari kita amati hadis Rasulullah katakan al-asqala 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang munafik itu adalah salat isya dan salat subuh. Coba para pemirsa sekalian, ketika kita di waktu Ramadan, salat isya, salat subuh paling populer, paling banyak sekali jamaahnya. Ya, kenapa? Ia terlepas dari sifat-sifat orang munafik. Kan salat yang paling berat ada di dua salat itu. Salat isya kadang ia lengah, ia kadang dengan segala macam waktunya dihabiskan malamnya. Dan salat subuh kemudian ia kesiangan dan sebagainya. Para pemirsa UBTV rahimakumullah, maka dimensi namanya akhlak, al-khaliq dan makhluk, di mana dua hal sang pencipta dan yang diciptakan ini selalu terhubung. Di mana akhlak itu adalah sebuah perilaku tanpa pertimbangan akal, refleks baik, positive thinking. Selalu yang namanya husnuzon bukan suudzon adalah akhlakul karimah. Dan ingat, yang namanya misi besar, misi agung Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak mulia. Itulah misi utama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka masuklah pada dimensi ini, yaitu dimensi yang keempat, yaitu hamba Allah yang memiliki ketakwaan. Dimensi yang terakhir para pemirsa UBTV rahimakumullah adalah dimensi jihad. Kemudian lanjut dari ayat ini, was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Dan orang-orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan pada masa peperangan. Artinya dimensi jihad ini bukan diartikan dengan jihad, dengan perang, dengan bom bunuh diri, dengan teroris. Pemaknaan yang salah ini kadang-kadang menjadikan bobi dalam Islam. Makna jihad sesungguhnya dalam ayat ini, hamba yang bertakwa memiliki dimensi 5 hal ini adalah dimensi jihad, yaitu jihadun nafs, memerangi dirinya. Sabar dengan kesedihan, sabar dengan ujian, sabar dengan segala macam, apalagi kita diuji dengan pandemi dan macamnya itu. Para pemirsa sekalian, maka sungguh kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang bisa menundukkan dirinya itu adalah orang yang cerdas. Maka Rasul katakan, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang pandai dalam hidup ini adalah orang yang bisa menundukkan hawa nafsunya dan mencari bekal untuk kematiannya. Coba lihat orang-orang yang dalam ibadah Ramadan itu dia menundukkan hawa nafsunya, mencari bekal untuk kematian. Inilah orang-orang cerdas yang muncul di bulan suci itu. Maka pada terakhir dari ceramah ini adalah ulaikal ladzina shadaqu. Mereka itulah orang-orang yang benar. Wa ulaika humul muttaqun.
dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Maka sungguh para pemirsa sekalian, hasil dari Ramadan itu adalah 5 dimensi ini. Dimensi iman, dimensi sosial, dimensi ibadah, dimensi akhlak, dan dimensi jihad dalam makna jihadun nafs. Maka Allah katakan, ulaika humul muttaqun. Mereka itulah hamba-hamba yang bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita menjadi hamba-hamba yang fitrah suci kembali. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita nanti berakhir dengan husnul khatimah. Aqulu qali hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.